Hujan deras memukul kaca mobil dengan brutal. Kilatan petir sesekali menyambar, menerangi wajahku yang basah oleh air mata, bukan hanya karena hujan, tapi karena pengkhianatan yang baru saja terjadi. Rasanya seperti semesta ikut menangisi nasibku. Di sisi lain, Arman, suamiku, duduk dengan tenang, wajahnya yang tampan terlihat dingin dan tak peduli. Suara pertengkaran kami tadi masih berdengung di telingaku. "Kamu seharusnya bersyukur, Rara," katanya dengan nada merendahkan. "Aku sudah memberimu segalanya, rumah, mobil ini, tapi kamu tidak pernah cukup." Kata-katanya seperti belati. "Aku bukan mengeluh, Arman. Aku hanya ingin kamu jujur." Seminggu terakhir, sikapnya berubah drastis. Pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain. Aku sudah mencoba bicara baik-baik, namun dia selalu menyangkal dan menyebutku paranoid. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Arman," teriakku, putus asa. "Aku tahu ada yang lain. Kenapa kamu tidak jujur saja?" Sebuah tawa sinis keluar dari mulutnya. "Jujur? Apa untungnya jujur denganmu? Latar belakangmu yang sederhana itu sudah cukup membuatku malu. Aku butuh pasangan yang bisa menaikkan statusku, bukan menyeretku ke bawah." Dadaku serasa remuk. Jadi selama ini, semua yang dia berikan hanya formalitas? Dia hanya memperlakukanku seperti pajangan yang bisa diganti kapan saja. Aku meraih tangannya, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah ada di matanya. "Tapi kamu bilang kamu mencintaiku, Arman. Kita sudah berjanji. Cinta tidak bisa membayar cicilan, Rara. Cinta tidak bisa memberiku koneksi bisnis. Dunia ini keras. Kamu terlalu polos." Tiba-tiba, dia menepi dan menghentikan mobil di pinggir jalan tol yang gelap. Air hujan semakin deras. Lampu jalan yang redup membuat suasana semakin mencekam. "Sudah sampai," katanya, singkat. Aku menatapnya bingung. "Sampai kemana, Arman?" "Turun." Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Apa maksudmu? Kamu tidak mungkin meninggalkanku di sini." "Aku tidak punya waktu lagi untuk drama bodohmu. Turunlah sekarang." Dia membuka pintu mobil di sisiku. Hujan langsung membasahi tubuhku. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. "Arman, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku takut," bisikku. Air mata bercampur dengan hujan. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Wajah tampannya kini terlihat seperti orang asing. "Ini bukan salahku. Kamu yang memaksaku melakukan ini." Dengan dorongan kecil, dia membuatku keluar dari mobil. Aku terjatuh di aspal yang basah. Pintu mobil itu ditutup dengan keras, memutus semua harapan. Aku melihatnya menyalakan mesin. Dan perlahan, mobil itu menjauh. Lampu belakangnya memudar di telan hujan. Aku terdiam di tengah jalan, basah, dingin, dan benar-benar sendirian. Aku merasakan sakit yang begitu dalam. Lebih dari sekadar pengkhianatan, aku merasa diriku tidak berharga. Semua cinta yang kuberi, semua kepercayaan yang kubangun, hancur dalam hitungan detik. Di bawah guyuran hujan, di tengah kegelapan yang mencekam, aku hanya bisa menangis. Tubuhku menggigil. Aku tidak tahu harus kemana. Ini akhir dari segalanya. Dinginnya aspal dan hujan yang mengguyur membuatku mati rasa. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk meringkuk di pinggir jalan ini. Rasanya seperti berjam-jam, namun bisa jadi hanya menit. Aku merasa seperti objek tak berguna yang dibuang begitu saja. Air mataku sudah mengering, menyisakan perih di sudut mata. Aku menatap kosong jalan tol yang sepi, berharap ada keajaiban yang datang. Namun, hanya bayangan mobil Arman yang terus terbayang di benakku. Meninggalkanku. Tanpa ragu, sebuah suara samar mulai terdengar. Mendekat, cahaya terang dari lampu depan menyilaukan mataku. Sebuah mobil melaju pelan, jauh lebih mewah dari mobil Arman. Mobil itu adalah limusin hitam mengkilap, tampak sangat mencolok di tengah badai. Aku berpikir, mungkin ini hanya halusinasiku saja, dampak dari kedinginan
dan syok. Tapi, mobil itu benar-benar berhenti tepat di depanku. Jendela belakang turun perlahan, dan seorang pria paruh baya menatapku. Rambutnya memutih, tapi tatapannya tajam dan penuh wibawa. Ia mengenakan setelan jas yang rapi. Meski di tengah badai seperti ini, aku tidak berani menatapnya. Hanya menunduk, malu dengan keadaanku yang berantakan. Rara bukan? Suaranya lembut, namun bergetar. Aku mendongak, terkejut. Bagaimana dia bisa tahu namaku? Aku tidak mengenalnya sama sekali. Maaf. Bapak siapa? Tanyaku lirih. Pria itu tersenyum tipis. Naiklah, kamu bisa kedinginan. Kita bicara di dalam. Aku ragu-ragu. Orang asing di tengah malam yang sepi menawarkan tumpangan. Ini seperti adegan di film-film yang berakhir buruk. Tapi di sisi lain, aku tidak punya pilihan. Apa yang bisa lebih buruk daripada ditinggalkan di sini? Perlahan, aku berdiri dan masuk ke dalam mobil. Interiornya hangat, kering, dan harum. Aku merasa seperti masuk ke dunia lain. Pria itu memberikan selimut tebal. Pakai ini. Kamu menggigil. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara serak. Setelah aku merasa sedikit lebih baik, dia kembali berbicara. Liontinmu itu. Aku mengenali liontin itu. Aku refleks memegang liontin yang melingkar di leherku. Liontin ini adalah pemberian ibuku. Sebuah perhiasan antik dengan ukiran bunga mawar. Aku selalu membawanya kemanapun aku pergi. Ini dari ibu saya. Bisikku. Ya, aku tahu. Jawabnya. Ibumu, namanya Nindya. Kami adalah sahabat lama. Pria itu terdiam sejenak. Nama saya Febri. Kepalaku dipenuhi kebingungan. Ayah dan ibuku sudah lama meninggal. Mereka adalah orang-orang sederhana. Aku tidak pernah tahu mereka punya kenalan yang begitu kaya raya. Maaf, tapi saya tidak ingat pernah melihat bapak sebelumnya. Febri tertawa kecil. Wajar, kamu masih sangat kecil saat aku terakhir bertemu orang tuamu. Mereka adalah orang-orang hebat. Rara, mereka tidak seharusnya berakhir seperti itu. Kata-katanya membuatku merasa ada sesuatu yang janggal. Apa yang Bapak maksud? Nanti kita akan bicara tentang itu. Untuk sekarang, aku akan membantumu. Aku melihat betapa tidak adilnya hidup memperlakukanmu malam ini. Aku tahu, suamimu, Arman kan? Ia telah mengkhianatimu, dan ia juga akan mengkhianati dirinya sendiri. Dia menatapku dengan mata penuh makna, seolah tahu segala yang terjadi. Aku menawarkanmu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Kesempatan untuk bangkit. Kamu memiliki potensi, Rara, jauh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Aku bisa mengajarimu cara menguasai dunia ini. Kamu akan menjadi wanita yang tidak bisa dia tinggalkan, melainkan yang akan membuatnya memohon kembali. Jantungku berdebar. Tawaran ini terasa seperti mimpi. Namun tatapannya begitu meyakinkan. Aku menatap keluar jendela, melihat kilatan petir yang menyambar. Badai di luar masih ganas, tapi di dalam mobil, aku merasa aman. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa aku berharga. Aku pantas mendapatkan lebih dari sekadar dicampakkan. Aku menatap Febri, lalu mengangguk. Saya terima tawaran Bapak. Malam itu, di tengah hujan dan kegelapan, aku tidak lagi merasa sendiri. Aku merasa menemukan sebuah jalan keluar. Jalan yang akan membawaku kembali untuk mendapatkan keadilan. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk kehormatan keluargaku. Perjalanan itu baru saja dimulai. Beberapa hari pertama di rumah Febri terasa seperti mimpi. Bukan mimpi buruk yang membuatku terbangun dengan keringat dingin, tapi mimpi yang begitu nyata dan menakjubkan. Rumahnya bukan sekadar rumah, melainkan sebuah istana minimalis yang dikelilingi taman luas dengan kolam ikan dan air mancur. Keheningan dan ketenangan di sini membuat luka di hatiku sedikit demi sedikit mulai pulih. Febri tidak pernah menyinggung lagi tentang peristiwa malam itu, tentang Arman, atau tentang masa lalu. Ia membiarkanku beristirahat, menyesuaikan diri.
Aku diberi kamar tamu yang luas, lemari pakaian yang penuh dengan busana baru, dan buku-buku yang tak pernah kubayangkan. Ia memberiku waktu untuk bernapas, sebuah kemewahan yang tak pernah kudapatkan saat bersama Arman. Setelah aku mulai merasa lebih baik, Febri mengajakku duduk di ruang kerjanya. Ruangan itu dipenuhi rak buku setinggi lenggit-lenggit dan meja kerja kayu yang besar. "Rara," katanya, menatapku dengan serius. "Sekarang saatnya kita mulai. Rencana kita bukan hanya soal balas dendam, tapi tentang membangun dirimu kembali. Kamu harus menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan hanya untuk melawan Arman, tapi untuk dirimu sendiri." Pelatihan yang Febri berikan sungguh di luar dugaanku. Ini bukan sekadar belajar etika atau tata krama. Ini adalah sebuah revolusi. Ia memintaku membaca buku-buku tentang ekonomi, strategi bisnis, dan negosiasi. Kami menghabiskan berjam-jam membahas studi kasus tentang perusahaan-perusahaan besar yang sukses maupun yang bangkrut. Dia mengajarkanku bahwa setiap keputusan, bahkan yang terkecil sekalipun, bisa memiliki konsekuensi besar. Setiap hari, Febri menantangku. Ia memintaku untuk presentasi di depan cermin, mengoreksi cara bicaraku, dan melatihku agar bisa mempertahankan argumen. Aku belajar bahwa bahasa tubuh itu penting, bahwa kontak mata bisa menjadi senjata yang kuat, dan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku harus memiliki bobot. Tidak hanya itu, Febri juga memberiku pelajaran tentang gaya hidup. Ia memanggil seorang desainer pribadi dan seorang pelatih kebugaran. Aku belajar memilih pakaian yang cocok, cara berjalan dengan percaya diri, dan bagaimana merawat diri agar terlihat dan merasa lebih baik. Awalnya, aku merasa canggung. Namun Febri selalu meyakinkanku, ini bukan tentang menjadi orang lain, Rara. Ini tentang menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, yang selama ini tersembunyi, ujarnya. Satu malam, aku melihat Febri sedang memandangi sebuah foto lama. Matanya tampak berkaca-kaca. Aku menghampirinya. "Siapa itu?" tanyaku. "Ini ibumu," jawabnya, suaranya pelan. "Kami dulu sangat dekat. Ayahmu juga." Aku menatap foto itu. Ibuku, dengan rambut panjang dan senyum yang lembut, berdiri di samping Febri. Ada kehangatan dan kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka. Foto itu membuatku merasa lebih dekat dengan orang tuaku. Mereka tidak sesederhana yang aku kira. Ada rahasia yang Febri pegang, rahasia yang berhubungan dengan mereka dan diriku. "Aku akan memberitahumu semuanya, Rara, tapi tidak sekarang," katanya, seolah membaca pikiranku. "Ada waktunya. Saat kamu siap." Aku mengangguk. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa di balik semua pelajaran ini, ada alasan lain yang lebih dalam. Aku bukan hanya sedang dilatih untuk balas dendam, tapi juga untuk mengungkap misteri masa lalu yang ternyata sangat besar. Aku mulai melihat diriku bukan sebagai korban, tetapi sebagai seorang murid yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Transformasi ini mengubahku luar dalam. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai Rara yang lemah dan dicampakkan. Aku melihat diriku sebagai sosok yang kuat, yang sedang ditempa. Aku bersiap untuk kembali, bukan untuk memohon, melainkan untuk berdiri tegak. Dan kali ini, Arman tidak akan bisa meninggalkanku. Tidak, kali ini aku yang akan membuatnya menyesal. Pelatihan yang diberikan Febri semakin intensif. Aku tidak hanya belajar tentang bisnis dan etika, tapi juga tentang diriku sendiri. Setiap hari, aku merasa tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan percaya diri. Namun, di balik semua pelajaran itu, ada satu hal yang terus mengusik pikiranku. Foto ibu dan Febri di perpustakaan. Suatu sore, saat Febri sedang keluar untuk urusan bisnis, aku memutuskan untuk kembali ke perpustakaannya. Ruangan itu terasa begitu menenangkan. Aroma buku-buku tua dan kayu memenuhi indera penciumanku. Aku mencari-cari album foto yang sama yang kulihat waktu itu. Akhirnya, aku menemukannya di laci rahasia di bawah meja kerjanya. Tersembunyi dengan baik
Di balik tumpukan buku tebal, aku membuka album itu dengan tangan bergetar. Halaman-halaman pertama dipenuhi dengan foto-foto Febri di masa muda, sebagian besar diambil saat ia berada di luar negeri. Namun, di tengah-tengah album, ada beberapa lembar yang membuat jantungku berdebar kencang. Itu adalah foto-foto ibuku dan Febri. Bukan hanya satu, tapi beberapa. Ada satu foto yang paling menarik perhatianku. Foto ibuku yang terlihat lebih muda dan bersemangat, berdiri di samping Febri, dan seorang pria lain yang tampak sangat mirip dengan ayahku. Mereka bertiga berada di depan sebuah bangunan megah, dengan logo perusahaan yang tercetak di dinding. Namanya Mahardika Group. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang rahasia. Mimpi kita akan tercapai. Untuk Nindya dan Rian. Nindya adalah nama ibuku, dan Rian adalah nama ayahku. Aku tidak pernah mendengar tentang Mahardika Group. Ayahku adalah seorang pekerja kantoran biasa, dan ibuku adalah ibu rumah tangga. Cerita yang aku tahu tentang mereka sangat sederhana. Mereka jatuh cinta, menikah, dan bekerja keras untuk membesarkanku di sebuah kota kecil. Namun, foto ini menceritakan kisah yang berbeda. Aku terus membalik halaman. Ada foto lain, di mana ibuku mengenakan gaun malam yang indah, menghadiri sebuah acara formal bersama Febri dan ayahku. Ada foto mereka bertiga sedang tertawa lepas di sebuah kapal pesiar. Mereka terlihat bahagia, sukses, dan penuh impian. Ini sama sekali bukan kehidupan yang pernah kuceritakan. Pertanyaan-pertanyaan membanjiri kepalaku. Siapa sebenarnya orang tuaku? Apa hubungan mereka dengan Febri dan Mahardika Group? Mengapa Febri muncul kembali dalam hidupku sekarang? Dan yang paling penting, mengapa dia merahasiakan semua ini dariku? Aku memegang liontin yang diberikan ibuku. Aku yakin liontin ini adalah petunjuk. Sesuatu yang menghubungkan masa laluku dengan masa depan. Ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan dariku, dan aku merasa Febri adalah kunci untuk membukanya. Saat Febri pulang, aku meletakkan album itu kembali seperti semula. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku telah menemukannya. Aku ingin dia menceritakannya sendiri pada saat yang ia anggap tepat. Namun, aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaranku. Aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang membalas dendam pada Arman. Ini tentang menemukan jati diriku yang sebenarnya, yang ternyata terkubur di bawah lapisan kebohongan yang rumit. Aku menatap cermin malam itu. Rara yang dulu, yang bodoh dan naif, sudah tidak ada. Yang kulihat sekarang adalah seorang wanita yang penuh dengan pertanyaan. Aku tidak hanya akan mendapatkan kembali apa yang Arman ambil, tapi juga akan menemukan kebenaran di balik semua ini. Aku akan mengungkap rahasia yang telah disimpan selama ini. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku tahu segalanya. 6 bulan telah berlalu. Aku tidak lagi mengenali diriku yang dulu. Rara yang naif, yang selalu mengenakan pakaian sederhana dan menunduk saat berbicara, telah lenyap. Di cermin, aku melihat seorang wanita yang berbeda. Rambut ditata sempurna, gaun malam berwarna gelap yang elegan, dan tatapan mata yang tajam, penuh percaya diri. Febri memberiku pelajaran terakhir sebelum aku keluar malam itu. Jangan cari dia. Biarkan dia yang menemukanmu. Biarkan dia yang merasakan penyesalan. Acara amal itu adalah acara paling mewah yang pernah kuhadiri. Lampu-lampu kristal berkilauan. Musik klasik mengalun lembut. Dan ruangan dipenuhi dengan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Aku berjalan dengan langkah mantap. Di samping Febri, yang memperkenalkan aku kepada rekan-rekan bisnisnya. Aku mempraktikkan semua yang telah diajarkan Febri. Tersenyum ramah, berbicara dengan sopan, dan yang terpenting, mendengarkan. Tentu saja, aku tahu kehadiranku di sana bukan hanya untuk bersosialisasi. Aku tahu Arman akan datang. Karena perusahaannya adalah salah satu sponsor utama acara ini. Jantungku berdebar lebih kencang saat aku melihatnya. Dia terlihat lebih kurus, tapi senyumnya tetap sombong. Di sisinya, ada seorang wanita muda yang cantik. Mengenakan gaun putih cerah
dan permata yang berkilauan. Itu pasti Clara, tunangan barunya, putri dari rekan bisnis pentingnya. Rencana yang dia buat untuk meninggalkan aku dan mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Aku merasakan gelombang amarah, tapi aku bisa mengendalikannya. Aku telah belajar untuk tidak membiarkan emosi menguasai diriku. Kami semakin dekat. Febri tersenyum padaku. Waktunya, bisiknya. Aku mengangguk. Aku dan Febri sengaja berjalan menuju stan minuman, di mana Arman dan Clara sedang berdiri. Arman tidak menyadari kehadiranku pada awalnya. Dia terlalu sibuk tertawa dan memuji Clara. Namun, saat dia menoleh, matanya melebar. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. Tidak percaya. Rara, suaranya nyaris tidak terdengar. Aku menatapnya dengan tenang. Maaf, Anda salah orang. Jawabku. Suaraku datar. Dia menggelengkan kepalanya. Masih tak percaya. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini, Rara. Dia memegang tanganku. Aku dengan cepat menariknya. Maaf Tuan, tapi saya tidak mengenal Anda. Kataku dengan tegas. Mungkin Anda mengira saya orang lain. Nama saya Rara, tapi saya tidak yakin Anda siapa. Clara menatap kami dengan bingung. Ada apa sayang? Ada apa sayang? Tanyanya. Arman tidak bisa menjawab. Dia terlalu syok. Ini. Dia. Aku menatapnya sekali lagi. Kali ini dengan sedikit senyum mengejek. Senang berkenalan dengan Anda. Tapi saya harus pergi. Febri. Ayo. Kataku. Menarik Febri menjauh dari mereka. Saat kami menjauh, aku mencuri pandang ke belakang. Arman masih berdiri di sana, menatapku dengan mata kosong. Clara mencoba berbicara dengannya, tapi Arman terlihat seperti patung. Aku tahu, aku telah mencapai tujuanku. Aku tidak hanya membuat dia melihatku, tapi aku telah membalikkan semua yang dia pikir, dia ketahui tentang diriku. Aku telah membuatnya meragukan kewarasannya sendiri. Febri memegang tanganku. Bagus. Langkah pertama telah selesai. Sekarang, dia akan dihantui oleh bayanganmu. Aku mengangguk, merasakan kepuasan yang dingin. Ini hanyalah permulaan. Aku tidak lagi menginginkan Arman kembali. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Penyesalan. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Malam itu, di tengah kemewahan dan intrik, aku tahu pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Arman tidak lagi sama setelah acara amal itu. Aku mendengar dari Febri dan beberapa kenalan kami bahwa Arman terlihat linglung dan seringkali melamun saat rapat. Fokusnya buyar dan ia sering membuat keputusan yang ceroboh. Aku tahu, benih keraguan yang kutanamkan telah tumbuh. Sekarang waktunya untuk melancarkan serangan sesungguhnya. Rencana kita adalah memanipulasi pasar. Rara, jelas Febri suatu pagi di ruang kerjanya. Arman terlalu serakah dan ambisius. Dia akan melihat peluang yang terlalu menggiurkan untuk ditolak. Dan disitulah dia akan jatuh. Aku telah menjadi murid yang cakap. Aku memahami setiap istilah, setiap strategi. Aku belajar bahwa dunia bisnis sama kejamnya dengan dunia pribadi. Pengkhianatan adalah hal yang biasa. Dan yang kuatlah yang akan bertahan. Aku siap untuk menjadi yang terkuat. Febri membuka laptopnya dan menunjukkan grafik yang rumit. Perusahaan kita, yang kita jalankan atas nama lain, akan mulai membeli saham di beberapa perusahaan kecil yang berhubungan dengan proyek utama Arman. Kita akan menaikkan harga sahamnya perlahan, membuatnya terlihat seperti investasi yang sangat menjanjikan. Aku mengangguk, melihat bagaimana semuanya mulai terhubung. Kami menciptakan ilusi. Kami membuat Arman percaya bahwa ada peluang besar untuk melipat gandakan kekayaannya dalam waktu singkat. Aku tahu, kelemahan terbesar Arman adalah keserakahannya. Ia tidak akan pernah mau rugi, dan ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa minggu kemudian, skenario itu
benar-benar terjadi. Arman, yang melihat lonjakan harga saham di beberapa perusahaan terkait, langsung tertarik tanpa melakukan uji tuntas yang mendalam sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh seorang pebisnisnya, meyakinkan dewan direksi untuk menginvestasikan sebagian besar modal perusahaan ke sana. Ia yakin ini adalah langkah jenius. Aku tahu itu adalah langkah bunuh diri. Febri memberitahu aku bahwa Arman bahkan mengambil pinjaman besar dari bank, menjaminkan sebagian aset perusahaannya demi membeli lebih banyak saham. Ia menjadi terobsesi, tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan ke dalam perangkap yang sengaja kami pasang. Aku menyaksikan semua ini dari jauh. Febri memasang beberapa kamera di sekitar perusahaan Arman dan membiarkan aku menontonnya dari layar besar di rumahnya. Aku melihat Arman, yang dulu begitu sombong, kini terlihat cemas dan tertekan. Aku melihatnya bertengkar dengan Clara. Sepertinya rencana pernikahannya tidak berjalan semulus yang dia bayangkan. Suatu malam, saat aku sendirian di kamar, aku memandangi liontin ibuku. Aku bertanya-tanya, apakah mereka akan bangga padaku? Apakah mereka akan setuju dengan apa yang kulakukan? Kemudian aku teringat lagi. Mereka tidak akan membiarkanku menjadi korban. Mereka akan menyuruhku untuk berjuang, untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Rara, bersiaplah, kata Febri suatu sore. Kita sudah memiliki semua saham yang kita butuhkan. Sekarang, kita hanya menunggu momen yang tepat. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami akan menjual semua saham itu, menyebabkan harganya anjlok dan pasar saham bergejolak. Proyek Arman akan terhenti, dan perusahaannya akan menderita kerugian besar. Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan, tentang menunjukkan bahwa kamu tidak bisa menginjak-injak orang lain dan berharap bisa lolos begitu saja. Aku menghela napas panjang. Hati kecilku mungkin masih merindukan Arman yang dulu, yang pernah berjanji mencintaiku. Tapi aku tahu, pria itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah pria yang rela mengorbankan segalanya demi ambisi. Dan malam ini, aku akan mengambil alih kendali dan membiarkannya merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Jatuhnya harga saham terjadi begitu cepat, seperti efek domino yang tidak bisa dihentikan. Malam itu, di layar monitor, aku melihat grafik yang merah, menunjukkan kerugian besar yang diderita perusahaan Arman. Aku mendengar berita tentang skandal finansial yang melibatkan beberapa perusahaan yang kami manipulasi dengan sengaja. Nama Arman disebat-sebat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Puncaknya, aku melihat tayangan di mana ia diwawancarai oleh para wartawan, wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan matanya penuh ketakutan. Ia telah jatuh, dan aku adalah arsitek di balik semua itu. Keesokan harinya, Febri mendatangiku. Arman sudah mulai curiga. Katanya, dia tidak sebodoh itu. Dia tahu ada seseorang di balik semua ini. Aku tahu, ini hanya masalah waktu. Aku menunggu Arman menghubungiku atau datang mencariku. Namun, yang kudengar adalah ia mendatangi mantan rekan-rekan bisnisnya. Mencari petunjuk, aku tahu ia sedang mencari dalang di balik kehancurannya. 2 hari kemudian, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku tahu itu Arman. Aku membiarkannya berdering beberapa kali sebelum akhirnya mengangkatnya. Rara, suaranya serak. Aku tahu itu kamu. Maaf, Anda salah sambung. Jawabku. Suaraku sedatar mungkin. Jangan berbohong. Aku tahu. Aku tahu kamu yang melakukan ini. Kamu yang menjebakku. Suaranya terdengar putus asa dan penuh amarah. Menjebak? Kamu yang menjebak dirimu sendiri, Arman. Kamu terlalu serakah, kataku dingin. Hening sejenak. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Bagaimana? Bisa, bagaimana kamu bisa melakukan semua ini? Kamu bukan Rara yang aku kenal.
Kamu hanya wanita sederhana yang tidak punya apa-apa. Aku tertawa sinis. Kamu benar, Arman. Aku bukan Rara yang kamu kenal. Wanita sederhana itu sudah kamu tinggalkan di pinggir jalan saat hujan. Tentu saja aku meninggalkannya. Dia beban. Dia bukan tandinganku, teriaknya. Tapi kamu siapa? Siapa di belakangmu? Aku tahu, ini waktunya. Dengar, Arman. Aku akan menceritakan sebuah kisah padamu. Kisah tentang dua orang pebisnis muda yang cerdas dan ambisius. Mereka berdua membangun sebuah perusahaan bersama. Mereka berjanji untuk menjadikannya perusahaan besar. Namun, salah satunya meninggal secara tragis. Meninggalkan istrinya dan putri satu-satunya. Apa yang kamu bicarakan? Tanyanya. Suaranya dipenuhi kebingungan. Ayahku adalah pendiri perusahaan itu. Dan yang lainnya adalah ayahmu, kataku, membuat pengakuan yang telah lama kusimpan. Plot twist. Mahardika Group adalah perusahaan yang dibangun oleh ayahku, Rian, dan ayahmu, Heru. Mereka adalah sahabat karib dan mitra bisnis. Tapi setelah ayahku meninggal dalam kecelakaan yang mencurigakan, ayahmu mengambil alih semuanya, membuat ibuku dan aku jatuh miskin. Ibuku meninggal karena depresi. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga sekarang, aku punya wali yang akan membantuku. Dan wali itu adalah Febri, yang merupakan sahabat karib ayah dan ibuku. Hening, aku bisa merasakan Arman sedang mencerna semua yang kukatakan. Semua yang ia yakini tentang dirinya, tentang keluarganya, runtuh dalam hitungan detik. Kamu putri dari Rian. Suaranya bergetar. Tidak mungkin. Itu kenyataannya, Arman. Kamu mencampakkan seorang pewaris perusahaan yang ayahmu sendiri ambil alih. Kamu meninggalkanku di jalan. Karena kamu pikir aku tidak selevel denganmu. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Aku mengakhiri panggilan. Hatiku berdegup kencang. Tidak lagi karena amarah, melainkan karena kelegaan. Selama ini, aku tidak hanya membalas dendam untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ayah dan ibuku. Aku telah menemukan kebenaran. Sekarang, aku hanya harus menghadapi Arman dan mengakhiri semua ini. Telepon dari Arman tidak pernah datang lagi setelah percakapan kami. Aku tahu dia sedang memproses semua yang telah kukatakan. Seluruh hidupnya dibangun di atas kebohongan. Ayahnya yang selalu ia banggakan, ternyata adalah seorang pengkhianat. Dan aku, yang ia buang begitu saja, adalah pewaris sah dari kekayaan yang kini terancam hancur di tangannya. Febri mendatangiku. Arman memintamu untuk bertemu, katanya. Dia tidak lagi menelepon. Dia mengirim pesan. Di mana? Tanyaku. Jantungku berdegup kencang. Di tempat yang sama di mana ia meninggalkanmu. Jawab Febri. Dia ingin bertemu di sana. Di jalan tol itu, ada rasa sakit yang menyayat di dalam diriku. Ia ingin kembali ke titik awal. Aku tahu apa yang ia inginkan. Ia ingin melihatku kembali sebagai Rara yang lemah, yang menangis dan memohon belas kasihannya. Tapi kali ini, ia akan menemukan sosok yang berbeda. Aku sampai di tempat itu. Hujan tidak turun. Jalanan kering, dan lampu-lampu jalan menyala terang. Arman sudah ada di sana, berdiri di samping mobilnya. Mobil yang sama yang dulu ia kendarai saat meninggalkanku. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal atau dasi. Ia hanya memakai kaos dan celana jeans. Wajahnya terlihat lelah dan putus asa saat matanya bertemu dengan mataku. Ada campuran emosi yang tak terlukiskan. Penyesalan, kebingungan, dan amarah. Aku sudah mencari tahu, katanya. Semua yang kamu katakan itu benar. Ayahku, dia mengambil perusahaan itu dari keluargamu. Dia mengkhianati ayahmu. Aku hanya diam, membiarkannya bicara. Aku tidak tahu, aku tidak pernah tahu. Aku selalu berpikir, dia adalah pahlawan. Dia membangun semuanya dari nol. Suaranya bergetar. Kamu terlalu sibuk mengaguminya, sampai kamu tidak melihat kebenaran. Arman, sama seperti kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri,
sampai kamu tidak bisa melihat siapa aku sebenarnya, kataku. Suaraku dingin dan tegas. Kamu mencampakkan aku karena kamu pikir aku beban, karena aku tidak bisa membantumu naik. Tapi kamu tidak sadar. Kamu mencampakkan seseorang yang seharusnya kamu lindungi. Seseorang yang memiliki lebih banyak daripada semua yang kamu kejar. Ia menunduk. Tidak bisa menatap mataku. Aku minta maaf, Rara. Aku tidak tahu. Maaf. Tidak bisa mengembalikan orang tuaku. Maaf, tidak bisa menyembuhkan luka yang kamu torehkan. Kataku. Mataku berkaca-kaca. Kamu tahu, Arman, balas dendamku bukan hanya tentang kehancuranmu. Itu juga tentang harga diri. Tentang membuktikan bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti itu. Bahwa aku lebih dari cukup. Ia mengangkat kepalanya. Aku tahu. Kamu di belakang semua ini. Kamu yang membuat perusahaanku hancur. Kamu yang membuat tunanganku meninggalkanku. Aku kehilangan segalanya. Kamu tidak kehilangan segalanya, Arman. Kataku. Kamu hanya kehilangan apa yang bukan hakmu sejak awal. Apa yang kamu dapatkan dengan cara menipu dan mengambil hak orang lain. Arman tidak bisa menjawab. Ia hanya menatapku. Penuh penyesalan. Aku memberikannya dokumen yang aku bawa. Tanda tangani ini. Ini adalah dokumen yang akan mengembalikan sebagian kecil aset perusahaan ayahku yang masih ada. Ini adalah langkah hukum untuk membersihkan nama keluargaku. Setelah itu, kita selesai. Ia mengambil dokumen itu, membaca isinya. Tangannya gemetar. Aku tahu, ia tidak punya pilihan. Ia telah kalah. Pertemuan ini bukan lagi tentang cinta yang hilang, tapi tentang penyelesaian. Tentang mengakhiri babak menyakitkan dalam hidup kami. Arman menandatangani dokumen itu. Tangannya gemetar, dan matanya tidak bisa menatapku. Aku melihat air matanya jatuh ke atas kertas, bercampur dengan tinta basah. Dia tidak lagi sombong. Dia hanya seorang pria yang hancur, yang menyadari bahwa semua yang ia bangun berasal dari pondasi kebohongan. Kamu menang, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak pernah ingin ini menjadi sebuah kompetisi, Arman. Aku hanya ingin keadilan. Jawabku. Suaraku tenang. Kamu tahu, aku pernah mencintaimu lebih dari segalanya, dan kamu menganggapnya sebagai kelemahan. Aku bodoh, katanya. Aku terlalu dibutakan oleh ambisi. Aku mengira kamu hanya Rara yang tidak punya apa-apa, yang bisa aku buang. Tapi kamu adalah Rara yang sebenarnya. Kamu adalah Rara dari awal. Aku memegang dokumen yang sudah ditandatanganinya. Ini adalah akhir. Aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan secara finansial. Tapi aku tahu, ini tidak akan bisa mengobati luka yang aku alami. Kamu bebas sekarang, Arman. Kataku, kamu tidak lagi terikat dengan kebohongan ayahmu. Kamu bisa membangun hidup baru. Dari nol, dengan caramu sendiri, tanpa mengambil hak orang lain. Ia menatapku, matanya penuh penyesalan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milik keluargaku. Dan aku akan membangunnya menjadi sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah ayahmu dan ayahku impikan. Ini bukan hanya untukku, tapi untuk orang tuaku. Jelasku. Ia hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Ia berjalan kembali ke mobilnya, menatapku untuk terakhir kalinya sebelum masuk. Mobil itu perlahan menjauh, dan aku berdiri sendirian di jalan itu. Kali ini tidak ada rasa sakit, tidak ada air mata, hanya ada perasaan puas. Aku telah menyelesaikan apa yang aku mulai. Aku telah membuktikan bahwa aku berharga, dan aku telah mendapatkan kembali harga diriku. Beberapa hari kemudian, aku melihat berita. Arman telah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari semua jabatannya di perusahaan. Clara telah meninggalkannya. Ia kehilangan segalanya. Aku tahu ia sedang melalui masa sulit, dan aku tahu itu adalah bagian dari hukuman yang harus ia terima. Namun, yang paling penting, berita itu juga membahas tentang perusahaan ayahku
Mahardika Group, yang akan dihidupkan kembali di bawah kepemimpinan seorang ahli strategi bisnis. Febri dan aku, sebagai pewaris tunggal, akan mengambil alih kepemimpinannya segera setelah semua urusan hukum selesai. Aku menatap Febri di ruang kerja. Ia tersenyum. Bangga, semua sudah selesai, katanya. Kamu berhasil, Rara. Terima kasih, Febri. Kamu adalah wali yang terbaik, kataku. Tanpamu, aku tidak akan pernah bisa melakukan ini. Aku hanya membantu memenuhi janji yang kubuat pada orang tuamu. Jawabnya, mereka akan sangat bangga padamu. Aku memandang keluar jendela, melihat matahari terbit. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang memulai kembali. Aku adalah Rara yang baru, yang kuat, dan aku siap untuk menghadapi dunia. Tidak lagi dengan air mata, tapi dengan senyum kemenangan. Sejak pertemuan terakhirku dengan Arman, segalanya terasa berbeda. Beban berat yang selama ini kupikul, akhirnya terangkat. Perasaanku tidak lagi didominasi oleh amarah atau dendam, melainkan oleh kelegaan dan kekuatan baru. Febri, sesuai janjinya, membantuku mengambil alih kepemimpinan Mahardika Group. Perusahaan yang dulu dibangun oleh ayahku, kini kembali ke tangan yang berhak aku. Berjalan di koridor kantor utama, melihat wajah-wajah yang penuh semangat. Ini adalah timku, keluargaku. Mereka tidak tahu latar belakangku yang rumit, atau kisah pilu yang membawa aku ke sini. Mereka hanya melihatku sebagai pemimpin baru. Dan aku bertekad untuk tidak mengecewakan mereka. Febri selalu berada di sisiku, membimbing dan menasihati. Dia bukan hanya wali, tapi juga seorang ayah dan mentor yang tak tergantikan. Suatu sore, aku mengunjungi makam orang tuaku. Aku membawa karangan bunga mawar putih dan duduk di depan nisan mereka. Aku menceritakan semuanya. Tentang Arman, tentang kebenaran yang terungkap, dan tentang bagaimana aku akhirnya mengambil kembali warisan mereka. Aku bisa merasakan kehadiran mereka. Dan ada ketenangan di hatiku. Aku berhasil, Bu. Ya, bisikku. Aku tidak hanya mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita, tapi aku juga menemukan jati diriku yang sebenarnya. Aku sekarang adalah Rara yang kuat, yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injakku. Di sisi lain, aku mendengar kabar tentang Arman. Ia mencoba memulai bisnis kecil dari nol. Ia bekerja keras tanpa kemewahan yang dulu ia miliki. Clara, tunangan yang meninggalkannya, kini menyesal dan mencoba kembali padanya. Namun Arman menolaknya. Ia mengatakan bahwa ia harus fokus membangun hidupnya kembali. Tanpa bantuan dari siapapun, ada yang mengirimiku foto Arman. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Tapi ada sesuatu di matanya yang dulu tidak pernah ada. Kerendahan hati. Aku tersenyum. Aku tidak lagi membencinya. Aku merasa kasihan padanya. Namun juga bangga. Ia akhirnya menemukan jalan yang benar. Jalan yang seharusnya ia ambil sejak awal. Balas dendamku telah selesai. Aku telah menunjukkan kepadanya bahwa kehormatan dan kejujuran jauh lebih berharga daripada kekayaan dan kekuasaan. Hari-hariku kini dipenuhi dengan rapat, strategi bisnis, dan rencana masa depan. Aku tidak lagi memimpikan cinta atau pernikahan. Aku memimpikan kesuksesan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk Mahardika Group dan untuk mengenang orang tuaku. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku sudah ditempa oleh api pengkhianatan dan kebangkitan. Satu malam, aku berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota. Ini adalah pemandangan yang dulu pernah Arman janjikan. Tapi kini aku mendapatkannya dengan cara yang berbeda. Dengan kekuatan tanganku sendiri, aku tidak lagi menjadi korban dari takdir, tapi pembuat takdirku sendiri. Kisahku tidak berakhir dengan aku kembali ke pelukan Arman. Tidak, ada cinta yang tersisa di antara kami. Kisahku berakhir dengan kemenangan sejati. Aku menang, bukan karena aku menghancurkannya, tetapi karena aku membangun diriku kembali. Aku menemukan kedamaian dalam diriku, dalam warisan keluargaku, dan dalam potensi yang tak terbatas. Aku akhirnya bebas,
bebas dari beyang-beyang masa lalu, dan siap untuk menyambut masa depan yang lebih cerah.